Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Selasa Masjid Atin FSI Tunas Ilmu. Alhamdulillah kesempatan ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas buku Asyru Al-Qawaidi fil Istiqomah, buku tentang 10 kaidah terkait dengan istiqomah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala. Baik, kita telah selesai kaidah yang pertama. Insyaallah kesempatan ini kita akan bahas kaidah yang kedua dan yang berikutnya ya. Kaidah yang kedua dan berikutnya. Ini sebelumnya suara saya jelas enggak ini? Jelas ya? Kayak ini kurang keras. Ya, baik. Ikhwan akhwat rahimakumullah, istiqomah suatu hal yang penting. Istiqomah suatu hal yang sangat penting. Dan dalam hidup ini yang paling penting istiqomah. Amalan yang paling Allah cintai amal yang istiqomah meskipun kecil. Sebetulnya sebuah hadis ya. Habbal a'mali 'alallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling dawam. Apa dawam itu? Continue. Ajek. Kalau orang Jawa bilang ajek. Istiqomah. Amal yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun sedikit kalau kita istiqomah luar biasa. Luar biasa. Itu amal yang Allah cintai. Amal yang Allah cintai. Dan kita lihat pengaruhnya orang besar dan orang biasa itu bedanya hanya satu saja, istiqomah atau tidak. Orang-orang besar mereka mengistiqomahkan rutinitas mereka. Mereka punya rutinitas harian terstruktur itu. Dan itu membuat hidup mereka beda sekali dengan orang-orang yang ya hidup ya asal hidup. Meskipun sebenarnya mungkin bedanya nggak jauh. Kalau dilihat dari aktivitas mungkin banyak orang yang biasa itu aktivitasnya, kerjanya mungkin lebih banyak. Tapi dia istiqomah dengan beberapa hal. Misalkan waktu pagi dia istiqomah 7 menit untuk mengatur hari ini ngapain. Ya, orang-orang hebat biasanya istiqomah itu. Bangun pagi nulis hari ini apa, ini, kemudian fokus dikerjakan itu. Apa yang harus diselesaikan, besok begitu lagi, di planning betul. Dan istiqomah dengan apa yang sudah ditetapkan itu. Kemudian juga dari sisi ibadah, dari sisi kita belajar, istiqomah itu penting. Dulu para salaf itu mewasiati penuntut ilmu, atau tidak hanya para salaf ya, bahkan ulama zaman sekarang juga demikian, untuk istiqomah dalam ngaji, dalam menuntut ilmu. Tidak usah banyak-banyak dulu. Misalkan antum seminggu itu hanya punya 2 atau 3 atau 1 atau 2 pengajian saja yang diikuti rutin, dan benar-benar istiqomah di situ. Istiqomah, misalkan antum dah seminggu sekali saja, misalkan ya sekali, tapi benar-benar serius, bawa buku dicatat, kemudian nanti targetnya jelas, tahun ini saya pengen seperti ini, istiqomah betul. Itu lebih baik daripada ya, kamu ngaji mungkin banyak kelihatannya, tapi ya kayaknya seperti orang cari hiburan itu. Banyak kayak gitu kan?
Kalau sedang semangat ya datang, nggak semangat ya nggak datang gitu ya. Jadi orang kayak cari hiburan aja. Ya, nggak boleh. Mending antum sedikit tapi continue, istiqomah betul itu. Serius betul di situ. Hasilnya luar biasa. Beda dengan yang tadi, meskipun banyak tapi tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Jadi itu, ya. Kecil tapi istiqomah itu lebih luar biasa daripada banyak tapi tidak istiqomah. Baik. Kita akan bahas beberapa kaidah yang disebutkan mu'alif ya, untuk bagaimana ya kiatnya agar kita benar-benar bisa istiqomah dengan baik, dengan benar ya. Baik, silakan dibaca dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Dua, berbuat baik terhadap sesama makhluk. Termasuk yang dapat mengusir perasaan gundah dan gelisah adalah berbuat baik kepada sesama makhluk dengan ucapan, perbuatan, serta berbagai bentuk kebaikan. Dengan kebaikan tersebut, Allah akan menghilangkan kesusahan baik dari orang beriman ataupun orang kafir sesuai dengan kadar kebaikannya. Antum salah kitab atau belum move on antum? Ini kitabnya tentang apa? Istiqomah kan? Iya, di bawah kitab. Jadi ini masih nostalgia dengan materi yang sebelumnya. Dengan apa? Kita tentang apa? Kita hidup bahagia. Baik. Diulangi. Kalau Allah Ta'ala, kaidah yang kedua, istiqomah yang hakiki adalah berpegang di atas manhaj atau metode atau cara yang tegak dan berjalan di atas jalan yang lurus. Kita bisa mengambil petunjuk untuk bisa memahami istiqomah yang hakiki dengan meneliti serta memahami penukilan-penukilan yang berbarokah dari perkataannya para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti cara mereka dengan baik di dalam menjelaskan makna istiqomah serta penjagaannya. Berikut nukilan dari perkataannya mereka. Telah berkata Rasulullah ummah, orang yang jujur dalam umat ini, yakni Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya dalam tafsir firman Allah Ta'ala. Kalau Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak membutuhkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, baik. Jamarumakumullah, kaidah yang kedua dari kaidah fil istiqomah adalah bahwasanya hakikat istiqomah yang hakiki adalah berpegang di atas manhaj, di atas metode atau cara yang tegak dan berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Jadi istiqomah itu istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas jalan yang lurus, bukan istiqomah di atas kesesatan. Kalau ada orang istiqomah tapi dalam kesesatan, namanya bukan istiqomah, namanya mereka kolot dalam apa? Kesesatan. Dan ini banyak orang merasa istiqomah padahal salah, padahal itu sesuatu yang salah. Orang kafir zaman dulu juga demikian, mereka istiqomah tapi di atas sesuatu yang salah. Ketika mereka diturunkan oleh Allah nabi untuk dakwahi mereka tidak mau. Mereka tetap dalam kutip ya, istiqomah di atas agama mereka. Ini bukan istiqomah yang benar. Di antara ketika Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jikalau dikatakan pada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Tidak, kami tetap seperti apa yang kami dapati dulu dari nenek-nenek moyang kami, dari mbah-mbah kami dulu. Dari mbah-mbah kami dulu. Istiqomah mereka, tapi di atas apa? Yang salah. Di atas yang salah. Ini bukan istiqomah yang benar. Bukan istiqomah yang hakiki. Ada juga orang yang istiqomah tapi di atas manhaj yang menyimpang. Banyak. Bahkan mereka tidak sekedar istiqomah di atas manhaj itu, tapi mereka menjadi penyeru-penyeru.
menjadi penyeru. Banyak enggak orang kayak gitu? Banyak. Istiqomah tapi di atas kesesatan. Bahkan mereka benar-benar gigih di situ. Benar-benar gigih di situ, istiqomah di atas kesalahan itu. Ya, ini salah, salah. Ya. Jadi istiqomah yang benar adalah istiqomah di atas petunjuk, di atas jalan yang lurus. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, ya la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq. Akan senantiasa ada nanti orang-orang yang di atas jalan Rasulullah, zahirin 'alal haqq. Mereka di atas kebenaran, jelas, nampak, terang. Jadi mereka tidak abu-abu, benar-benar di atas jalan yang benar, di atas kebenaran. Ya. La yadruh man khalafahum wa la man yakhdhuluhum hatta qiyamis saah. Yakhdhuluhum hatta qiyamis saah. Enggak akan bermudarat pada mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang yang mencela mereka sampai tegaknya hari kiamat. Benar-benar di atas apa? Kebenaran. Ya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Dan ini makna firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Apalagi jalan yang belok arah gitu. Jalan yang belok arah. Malah mundur ke belakang. Enggak, lurus menuju surga. Lurus di atas sunnah, lurus di atas Al-Quran dan sunnah. Lurus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, ajarkan. Ini yang pertama. Jadi istiqomah yang hakiki adalah istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas manhaj yang hak, bukan manhaj yang menyimpang. Manhaj yang menyimpang. Kemudian mu'allif menukilkan beberapa perkataan, perkataan para salafus saleh. Beliau menukilkan perkataan dua orang yang paling mulia dari umat ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah perkataannya ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Abu Bakar mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi benar-benar istiqomah di atas pernyataan tadi. Ini seolah sederhana ya. Jadi dia mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Makna istiqomah di situ kata Abu Bakar As-Siddiq adalah tidak berbuat syirik. Karena inti dari istiqomah di atas tauhid itu tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Tidak mencampur ibadahnya dengan suatu yang lain. Dengan ibadah pada selain Allah. Dan ikhwan akhwat rahimakumullah, ini seolah sederhana tapi tidak sederhana. Karena nanti ketika ada orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, ini kemudian setan datang kepadanya dengan berbagai macam pengelabuan. Akan berusaha dengan cara apapun itu. Mungkin cara langsung tidak bisa. Tidak bisa dia kemudian diperintahkan untuk nyembah selain Allah langsung gitu ya. Nyembah kubur atau nyembah berhala, nyembah pohon, mungkin tidak bisa. Tapi setan nggak putus asa. Dengan cara-cara yang lainnya, bahkan dengan cara-cara yang halus, sampai kemudian dia bisa tergelincir dari situ, dari pernyataan dia bahwasanya Tuhan kami adalah Allah tadi. Dan nyatanya banyak orang tergelincir karena tidak istiqomah, karena tidak paham betul makna dari istiqomah tadi. Contohnya begini, dulu orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan Tuhannya Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tapi kemudian mereka terkecoh. Mereka merasa tidak beribadah pada selain Allah. Itu sekedar wasilah saja. Mereka ketika nyembah berhala tidak mengatakan nyembah berhala. Mereka merasa masih nyembah Allah. Mereka merasa masih bertauhid.
Bahkan mereka mengatakan apa? Qalu bal nattabi'u ma. Mereka mengatakan mana butuhum. Kami tidak menyembah berhala itu. Tidak menyembah sesembahan-sembahan itu. Illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali sekedar mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Perhatikan dengan baik. Orang-orang musyrik mereka merasa masih tegak di atas agama yang lurus, masih menyembah Allah. Tapi karena mereka tidak paham betul makna tauhid, tidak paham betul makna istiqomah di atas tauhid itu, akhirnya mereka tergelincir. Akhirnya berbuat syirik dan mereka nggak sadar. Bahkan mereka menyatakan dengan tegas tidak menyembah selain Allah. Mana butuhum, tidak menyembah apa? Selain Allah. Tidak menyembah berhala itu kata mereka. Illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah ini perlu dicamkan dengan baik-baik. Camkan dengan baik-baik ya. Ketika kita nyatakan bahwasanya kita di atas tauhid, benar-benar istiqomah di situ. Jangan kemudian tawar-menawar. Dan juga jangan kemudian mudah tergelincir dengan berbagai macam alasan. Mirip juga ketika antum tegak di atas manhaj al-haq, manhaj salafus soleh, manhaj para sahabat, istiqomah di situ. Jangan mudah digelincirkan dengan berbagai macam slogan-slogan. Slogan akhirnya nanti menyimpang. Karena saking halusnya tadi. Syubhat itu tadi. Syubhat orang-orang yang kemudian menyimpang dalam dakwah, dalam gerakan, dalam akidah dan yang lainnya. Hati-hati, benar-benar istiqomah di atas kebenaran itu. Dan benar-benar harus hati-hati. Hati-hati. Ya, ini yang pertama. Ya, kata Abu Bakar. Jadi orang-orang yang istiqomah itu yang mengatakan Rabbunallah, kemudian benar-benar dia tidak berbuat syirik. Tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun itu, bentuknya apapun. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat yang dekat, tidak pula nabi yang diutus. Tidak pula nabi yang diutus ya. Baik. Kemudian perkataan yang berikutnya dari Al-Farruq ya. Atau sebelum saya lanjut ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah seorang sahabat yang paling mulia ya. Dan kenapa beliau disebut dengan Shadiqul Ummah? Di sini sebutan ya Shadiqul Ummah ya. As-Siddiq karena beliau adalah orang yang benar-benar imannya itu tidak pernah tercampur dengan keraguan. Banyak sekali kisah yang menunjukkan kuatnya Imam Abu Bakar. Contohnya apa? Sebutkan salah satunya aja. Antum. Ya. Nabi belah bulan gimana Abu Bakar? Terus? Ya, yang lain. Peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ini orang kafir Quraisy mendapatkan bahan yang empuk untuk mengolok-olok Nabi Muhammad. Bahan yang empuk untuk mengolok-olok Nabi Muhammad. Wah, Muhammad telah gila. Masa mungkin waktu sehari semalam sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sahabatmu ini udah semakin lama semakin menjadi-jadi, bahasanya seperti itu. Masa dia mengklaim hanya dalam waktu satu malam dia bisa berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kalau di kilo itu kira-kira berapa? Berapa kilo itu? Hampir 2000-an kilometer itu. Kalau zaman dulu itu hampir 2 bulan perjalanan. 2 bulan perjalanan atau kurang lah. Madinah Syam itu 1 bulan perjalanan. Ini kan masih kesini lagi. Ya lebih dari itu. Kan mustahil kalau menurut akal sehat. Akal sehat orang kafir Quraisy gitu ya.
Karena mereka apa? Tidak mengimani wahyu. Mereka berpikir dengan akal mereka. Maka Abu Bakar menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, andai kata benar dia mengatakan seperti itu, telah benar. Tidak mungkin dia salah, tidak mungkin dia bohong. Bahkan andai kata dia mengatakan yang lebih besar dari itu, aku pasti percaya. Saya percaya dia mengaku sebagai utusan Allah, Rabbul Alamin. Masalahnya seperti itu saya tidak percaya. Maka setelah itu, ya, kata Aisyah, sumiyat As-Siddiq. Setelah peristiwa itu, peristiwa Isra Mi'raj itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Dan yang lainnya banyak sekali kisah yang menunjukkan kuatnya Imam Abu Bakar As-Siddiq ini. Di antaranya sebuah hadis bahwasanya yang menyatakan andai kata imannya Abu Bakar itu ditimbang dalam 1 tahun timbangan, kemudian iman yang lainnya dan timbangan yang lainnya, maka akan apa? Berat timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya di antara sahabat yang utama adalah Umar Al-Faruq, ya. Umar Al-Faruq. Ya. Beliau mengatakan, ya, ketika membaca surat ini, surat yang sama, ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dalam surat Al-Ahzab, beliau mengatakan tidak mengaung seperti aungan serigala. Tidak mengaung seperti aungan apa? Serigala. Maksudnya apa ini? Coba ada yang paham enggak maksudnya ini? Apa? Ada yang paham? Silakan, ada yang mungkin yang paham. Maksud perkataan Umar bin Khattab ini apa? Apa kaitannya dengan pembahasan kita itu? Tidak mengaung seperti aungan serigala. Awalam maksudnya adalah bahwasanya tidak sekedar suaranya saja, tidak sekedar omong saja. Mungkin omongnya banter keras itu, ya. Tapi kemudian tanpa bukti, bukti. Kan banyak orang yang kemudian mengatakan iman pada Allah, ya enggak, ngaku Islam, tapi ternyata tidak konsisten di atas pengakuan itu, ya. Tidak istiqomah di atas pernyataan itu, ya. Ya. Ini. Jadi tidak sekedar omongan doang. Kalau kita ya omongan doang, ya, ya. Omong doang. Tapi benar-benar dibuktikan itu. Dibuktikan dengan apa? Dengan ucapan, dengan keimanan, dan juga dengan perbuatan, ya. Yang sesuai dengan apa yang telah dia nyatakan. Ya, baik, baca lagi dikit lagi. Ya, dibaca. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, semoga Allah beriman, bahwasanya beliau jika membaca ayat ini di atas mimbar, beliau mengatakan mereka tidak mengaum seperti aungan serigala. Diriwayatkan oleh Al-Albani al-Tasyahud. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah beriman, pada makna firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Surat Al-Baqarah 13, beliau Ibnu Abbas mengatakan di atas kalimat syahadat persaksian la ilaha illallah. Ya, baik. Jadi ini mu'allif membawakan apa? Membawakan firman Allah Ta'ala ini, kemudian membawakan perkataan para ulama, para salaf, ya. Mu'allif ingin menegaskan apa sih yang dimaksud istiqomah oleh para salaf itu. Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya apa? Mu'allif kemudian setelah membawakan perkataan Abu Bakar dan Umar, membawakan perkataan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas dikenal dengan turjumanul Quran. Dengan apa? Turjumanul Quran. Orang yang benar ahli dalam apa? Tafsir Al-Quran. Usia beliau masih sangat muda ketika itu, tapi luar biasa sekali. Luar biasa sekali pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Beliau ketika menafsirkan ayat tadi, ya, tsumma istaqamu, mengatakan di atas kalimat syahadat, ya, kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi mereka istiqomah di atas hal itu, ya, tidak melenceng kemana-mana, dipegang teguh itu, ya, dipegang teguh, ya. Baik, berikutnya.
Demikian pula diriwayatkan semisal ini dari Anas, Mujahid, Al-Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam As-Sudi, Ikrimah dan selain mereka. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan yang tadi disebutkan tadi semuanya ahli tafsir ya. Anas, Mujahid, Al-Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam As-Sudi, Ikrimah dan yang lainnya. Ahli tafsir dari kalangan para tabi'in. Para tabi'in. Kalau yang tiga tadi, yang depan tadi sahabat, ini tabi'in. Dan mereka semuanya muridnya orang-orang yang ahli tafsir juga ya. Terutama Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya. Baik, berikutnya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan makna ayat di atas, beliau mengatakan, mereka beristiqomah di atas faraid, kewajiban-kewajiban yang mereka kerjakan. Mereka istiqomah di atas faraid, kewajiban-kewajiban yang mereka kerjakan. Jadi setelah yang pertama istiqomah di atas akidah, yang kedua adalah istiqomah di atas apa? Faraid, kewajiban-kewajiban. Ya. Jadi orang yang istiqomah di atas kebenaran itu bukan hanya sekedar istiqomah, karena kadang-kala ini ada pemahaman yang salah ya. Orang merasa dia tegak di atas manhaj salafus soleh, ngaji sunnah salafi gitu, kadang-kala itu. Tapi ternyata hanya bajunya saja, casingnya saja, ya enggak. Sholatnya sering terlambat, puasa enggak pernah, akidah yang itu enggak paham, fahamnya hanya masalah apa, yang istilahnya yang masail saja, tapi yang dasar malah enggak paham. Nah ini salah. Orang yang istiqomah di atas kebenaran ini yang paling pokok istiqomah di atas akidah yang benar. Kemudian istiqomah di atas ibadah, di atas kewajiban-kewajiban, ini yang paling pokok. Jadi kalau ada orang mungkin bajunya itu kelihatan salafi gitu ya, mungkin pakai jubah, mungkin cingkrang atau yang lainnya, tapi ternyata sholatnya bolong-bolong, ibadahnya bolong-bolong dan seterusnya. Nah ini belum tentu dia salafi. Belum tentu salafi, karena orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran itu, di atas manhaj yang benar, adalah orang-orang istiqomah di atas kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban, maka jangan dibolak-balik. Kadang-kala orang itu hanya istiqomah casingnya saja, padahal itu bukan bagian dari kewajiban, bahkan itu bukan bagian dari sunnah. Seperti antum berpakaian, tidak sunnah antum memakai jubah atau yang lainnya, itu bukan suatu sunnah. Yang sunnah adalah antum memakai pakaian yang tidak melanggar aturan syariat. Bentuknya apapun terserah, ya enggak? Bukan berarti misalnya saya ini pakai jubah ya, pakai jubah itu sunnah, enggak ada perkataan pakai jubah itu apa sunnah, enggak ada. Yang ada adalah antum berpakaian tidak melanggar syariat, tidak isbal, ya, tidak sempit, ya, tidak ketat dan yang lainnya seperti itu. Bahkan para ulama mengatakan ketika berpakaian pakai pakaian libasul qaum. Pakai pakaian apa? Qaum. Pakai pakaian masyarakat. Kalau kita berpakaian dengan suatu pakaian yang tidak terbiasa di masyarakat itu namanya surah. Surah. Misalkan antum satu tempat ya, yang mana mungkin di situ belum terbiasa pakai jubah, antum pakai jubah. Nanti malah menimbulkan aneh, aliran apa ini? Kan begitu. Tiba-tiba malah begitu duluan. Pakai pakaian biasa saja. Pakai pakaian biasa saja. Malah itu sunnah. Sunnahnya lah kita sesuai dengan masyarakat. Sesuai dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Baru kemudian ketika masyarakat paham ini dan kemudian tidak ada bermasalah dengan itu, tidak masalah. Mau pakai jubah terus ya tidak masalah. Ya, misalkan di suatu tempat ya. Kalau misalkan sekarang kita di kota ya, di kota atau tinggal di kota atau di lingkungan yang itu ada pesantrennya dan yang lainnya yang sudah terbiasa pakai jubah dan ini tidak apa-apa, biasa. Biasa, tidak masalah. Tapi kita kan antum di suatu tempat yang mungkin masih jarang dengan itu ya, dan itu kemudian jangan itu dulu yang kemudian pengen ditonjolkan seolah itu sunnah, ini apa, ini mana juga itu. Yang paling pokok adalah antum ajarkan tauhid dulu pada masyarakat, ajak mereka ngaji, tunjukkan antum konsisten sholatnya, konsisten puasanya, infaknya juga demikian, antum ajak mereka beribadah, itu yang paling pokok. Dan itu namanya tegak di atas sunnah, di atas apa? Kebenaran. Bukan tiba-tiba antum hanya kita menunjukkan apa? Casing kita seolah-olah gitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sekali lagi, istiqomah di atas kebenaran itu satu, istiqomah di atas akidah, di atas tauhid. Jangan apa kemudian kita kompromi dalam hal itu. Yang kedua, istiqomah di atas faraid, kewajiban-kewajiban. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Ini jangan disepelekan. Jangan disepelekan, menyepelekan apa? Faraid, kewajiban-kewajiban. Apapun itu.
Apapun itu ibadah atau yang lainnya. Baik, berikutnya. Contohnya sebelum saya lanjut ya. Kewajiban seorang muslim itu dia berbakti pada orang tuanya. Kewajiban seorang muslim dia berbuat baik pada tetangganya. Biru walidain. Kemudian ikramul jar. Berbuat baik, memuliakan tetangga. Ini wajib. Kalau antum kita merasa istiqomah di atas manhaj yang benar, di atas manhaj salaful soleh, maka itu wajib dilakukan. Wajib dilakukan, jangan diremehkan. Jangan dianggap itu mukamilat. Jangan dianggap itu apa? Penyempurna. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Yang wajib ditegakkan, yang penyempurna nanti saja. Nanti saja. Misalkan tadi saya beri contoh, antum berpakaian. Ini suatu yang asalnya itu mubah. Tidak ada kaitannya dengan sunnah atau apa? Yang lainnya. Yang jelas kamu berpakaian tidak menyelisih syariat, itu yang wajib, ya enggak? Kalau antum berpakaian menyelisih syariat, jelas itu dosa. Adapun bentuknya bagaimanapun terserah. Maka jangan sampai kemudian kita dibolak-balik, menggampangkan yang wajib, kemudian sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak menjadi tolak ukur keistiqomahan, kemudian itu seolah-olah menjadi tolak ukur. Bisa difahami di sini? Nah, ini penting. Ini penting. Ya, baik. Berikutnya. Abu Ali mengatakan, kemudian mereka mengikhlaskan agama serta amalannya kepada Allah semata. Sedangkan diriwayatkan dari Qatadah, ketika beliau menafsirkan firman Allah Taala, kemudian mereka tetap istiqomah, beliau berkata, mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Taala. Diriwayatkan oleh Abu Razak dalam musnadnya. Ya, baik. Ini mu'alif sengaja membawakan banyak perkataan para salaf ini untuk memperjelas pada kita makna istiqomah yang benar itu seperti apa. Jadi Abu Ali mengatakan kemudian mereka mengikhlaskan agama serta amalannya kepada Allah semata. Jadi istiqomah itu tidak sekedar amal. Istiqomah itu setelah amal juga terus. Kadang-kadang orang beramal, kemudian ternyata ketika amal itu sudah selesai, dia tidak bisa menjaga keikhlasannya. Tidak bisa menjaga keikhlasannya. Awalnya dia istiqomah. Tapi ternyata setelah berlalu, kemudian dia berubah pikiran. Wah, nanti moga saya ini, moga itu. Jadi berpindah niatnya. Amalnya sudah selesai, tapi niatnya tidak bisa istiqomah. Dan ini kadang-kadang berat. Ya enggak? Karena hati itu kadang-kadang berbolak-balik. Dia bisa istiqomah sampai selesai melaksanakan amal itu, melaksanakan ibadah itu. Tapi bisa tidak dia menjamin ikhlasnya niatnya? Ini yang penting. Jadi istiqomah tidak sekedar sampai amal, tapi juga diteruskan dengan apa? Dengan menjaga niatnya. Istiqomah menjaga niatnya. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, baik. Berikutnya. Kemudian mereka tetap istiqomah. Beliau berkata mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ya, baik. Berikutnya. Ibnu Rajab telah menyebutkan perkataan-perkataan salaf seperti di atas tadi di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau juga menjelaskan yang berkaitan tentang istiqomah tersebut dengan mengatakan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus tersebut adalah agama yang tegak lurus tanpa ada kebengkokan sedikit pun, baik ke kiri maupun ke kanan, yang mencakup di dalamnya semua perbuatan taat, baik yang zahir, yaitu yang nampak, maupun yang batin atau tersembunyi, dan meninggalkan seluruh larangan, sehingga menjadikan wasiat ini untuk istiqomah merupakan wasiat yang mencakup seluruh dari cabang agama semuanya. Ya, baik. Ibnu Rajab ini seperti merangkum apa yang disampaikan oleh para salafus saleh tadi. Ya, dalam kitabnya Jamul Ulumi wal Hikam, beliau menjelaskan terkait dengan istiqomah ini. Ya. Dan ini rangkuman dari yang tadi. Istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus tersebut adalah agama yang tegak, ya, tanpa ada kebengkokan ke kanan maupun ke kiri, yang mencakup di dalamnya semua perbuatan taat, baik yang zahir maupun yang batin, dan meninggalkan seluruh larangan, sehingga menjadikan wasiat ini untuk istiqomah merupakan wasiat yang mencakup seluruh dari cabang agama semuanya. Ya, baik.
Jadi ini rangkuman dari yang disampaikan oleh para salafus saleh tadi. Kemudian ikhwan akhwat rahimakumullah, perkataan para salaf ini tidak saling bertentangan, ya. Tidak saling bertentangan, ya. Dan biasanya kaidah tafsir itu beda dengan masalah fikih. Kalau masalah fikih itu biasanya pertentangannya pertentangan talad. Ya, misalkan satu mengatakan sunnah, satu mengatakan wajib. Kan tidak mungkin itu dijadikan satu. Ya ini sunnah plus wajib, kan tidak bisa kayak gitu. Bisa tidak? Tidak bisa. Jadi yang benar ini sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Tapi dalam masalah tafsir, kebanyakannya perbedaan pendapat itu perbedaan yang saling melengkapi. Ketika disebutkan tadi istiqomah, para salaf ternyata menafsirkan dengan tafsir yang berbeda. Dan itu saling melengkapi. Dan kalau kita baca buku-buku tafsir, kebanyakan seperti itu. Nanti banyak penafsiran para ulama, dan itu saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Dan itu juga menunjukkan luasnya apa yang dibahas, luasnya Al-Quran. Sehingga sebagian ulama memandang dari sisi ini, sebagian dari sisi yang lainnya. Dan ketika kita kumpulkan pendapat para ahli tafsir itu, kemudian kita mendapatkan pemahaman yang utuh dari makna ayatnya. Baik, kemudian ditutup dengan perkataan Ibnu Qayyim. Coba baca berikutnya. Ibnu Qayyim menegaskan, istiqomah adalah sebuah kalimat yang mencakup dan terambil dari semua cabang agama, yang mana agama tersebut tegak di hadapan Allah di atas kejujuran yang sejati dan mau memenuhi janji. Ya, baik. Jadi istiqomah adalah sebuah kalimat yang mencakup dan terambil dari semua cabang agama, yang mana agama tersebut tegak di hadapan Allah di atas kejujuran yang sejati dan mau menepati janjinya. Ketika dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, sudah dia benar-benar jaga itu. Sebagaimana dalam hadis Hadis Arba'in Nawawi, ketika ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, katakan fil Islam, katakan padaku sebuah kalimat dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain Anda. Maka Rasul mengatakan, qul, katakan amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah di atas hal tersebut, ya. Jadi intinya sebenarnya ikhwan akhwat rahimakumullah, istiqomah itu sederhana sebenarnya. Ketika kita ngaku beriman, sudah jalankan itu, keimanan itu. Dan iman itu kemudian nanti akan bercabang dengan amalan-amalan. Dengan amalan-amalan, ya. Dan kalau kita lihat dalam surat Al-Asr, ya, 4 hal yang kita harus istiqomah di atasnya. Yang pertama adalah ilmu, istiqomah di atas ilmu. Ketika antum ngaji, istiqomah di atas ngaji itu. Jangan putus-putus. Jangan ngaji kayak hanya orang cari kesenangan tadi, taladud bil ilmi. Ini jangan, ya. Hendaknya benar-benar ngaji itu benar-benar dicamkan betul, itu sebuah kewajiban. Dan ketika itu kewajiban, susah atau senang, antum merasa semangat atau enggak semangat, jalankan, ya. Dan ketika orang benar-benar sudah istiqomah kayak gitu, nanti luar biasa sekali, ya. Saya sedikit terenyuh dengan istiqomahnya para salaf, ya. Istiqomahnya para ulama, ya. Mungkin nggak hanya para salaf, ulama zaman sekarang pun demikian, ya. Saya beri contoh satu guru kami, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau itu usianya hampir 80 tahun. 80 tahun beliau tetap istiqomah ngisi pengajian hampir setiap hari, ya. Dulu kalau di Riyadh itu pengajiannya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari kajian rutin pada maghrib. Nanti ada pada subuh dan yang lainnya. Padahal usianya hampir 80 tahun itu. 80 tahun. Jadi benar istiqomah sekali. Tidak pernah terlambat beliau. Jarang sekali saya dapati beliau datang ke majelis ilmu itu terlambat. Ya, datang pas adzan atau sebelum adzan. Padahal usianya sudah seperti itu. Istiqomah sekali, ya. Dulu dengan teman-teman di Riyadh itu, kan itu jaraknya jauh, ya, dari kampus saya itu jauh sekali. Kampus saya itu ada di Riyadh bagian
barat selatan. Kalau masjid beliau itu ada di bagian timur utara. Itu kalau perjalanan hampir 1 jam, jauh sekali itu. Dan kadang berat sekali datang itu, karena jauh. Dan ini biasanya kan sore, ya, habis kuliah dan seterusnya, berat sekali, nggak sempat makan sore dan seterusnya. Jadi perjalanan itu kadang ngeliyeng gitu ya. Tapi kalau melihat istiqomahnya ulama itu luar biasa. Kita yang muda mau merasa gimana, beliau yang masih tua, sudah tua aja seperti itu. Akhirnya semangat itu muncul. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah akhwat rahimakumullah, antum ngaji itu enggak mudah. Saya yakin enggak mudah. Tapi kalau kita lihat istiqomahnya para salaf dalam ngaji, istiqomahnya ulama dalam ngaji itu, enggak ada apa-apanya kita itu. Enggak ada apa-apanya kita itu. Ya, maka benar jaga itu. Jaga itu. Antum ngaji, pegang teguh ngajinya, serius, ya, ada buku dibaca sebelumnya dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah ngaji diamalkan. Jadi istiqomah itu tidak sekedar antum istiqomah ngaji, tapi juga diamalkan, diwujudkan itu. Jangan sampai nanti seperti sebagian orang, saya udah ngaji itu salaf itu udah 20 tahun itu. Bangga katanya 20 tahun ngaji itu. Tapi nggak ada asarnya, nggak ada apa efeknya itu. Sholat malamnya juga masih bolong-bolong, bahkan mungkin nggak pernah sama sekali gitu ya. Ngajinya juga ditanya juga nggak paham. Mungkin datang, tapi ya datangnya sekedar datang itu aja, ngisi kesibukan. Amalnya juga demikian, tidak istimewa, tidak jauh beda, bahkan kadang-kadang tidak jauh beda dari orang awam. Bedanya hanya casingnya saja, penampilannya saja. Penampilannya kayak orang ngaji, kayak itu ya. Tapi amalnya tidak sama sekali nggak berubah. Ini aneh. Aneh. Jadi, ikhwan akhwat rahimakumullah, ketika kita istiqomah di atas manhaj yang benar, istiqomah amalnya juga. Juga. Jadi ilmu ngajinya kuat, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan. Ini juga perlu keistiqomahan. Sebagian orang ketika dia kuliah, dia punya teman-teman yang baik, dia bergabung dengan lembaga dakwah mahasiswa gitu ya. Kalau di sini FSI dan yang lainnya ya. Dia mungkin masih bisa berkontribusi di dakwah. Tapi kemudian ketika selesai, bahkan mungkin sebelum selesai sudah mulai kerja, itu kemudian sudah jauh dari seperti itu. Sama sekali nggak punya andil dalam dakwah. Padahal kita tahu sebagai seorang muslim wajib dakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari kami meskipun satu ayat, harus dakwah. Meskipun dengan caranya masing-masing, tapi jangan mundur dari dakwah. Jangan hanya sibuk ngurusi dirinya sendiri ya. Dan ini banyak kita dapati dulunya ketika masih kuliah ya, baik ikhwan akhwat punya teman-teman yang baik, dia masih punya kontribusi dalam dakwah, mungkin dari PJ ini, PJ itu, mungkin dia nyebar info kajian atau yang lainnya. Tapi begitu selesai kuliah, selesai ini udah selesai juga, udah semua salam, fokus memikirkan kerjaan, fokus memikirkan keluarga dan yang lain. Jangan mundur dari dakwah. Jangan mundur dari dakwah. Ini penting sekali. Jadi istiqomah. Dan yang lainnya ya, dari hal-hal yang kaitannya dengan agama ya. Baik, sebelum dilanjut ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ya, membahas kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah ya. Kita lanjutkan kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Ya, silakan dibaca. Kaidah yang ketiga, asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah mungkin keimanan yang seorang hamba bisa istiqomah sampai hatinya beristiqomah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, baik. Kaidah yang ketiga yang perlu kita pahami dengan baik ya, terkait dengan istiqomah adalah bahwasanya asal dari istiqomah itu adalah istiqomah hati ya. Asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Sehingga ketika orang hatinya istiqomah, yang lainnya akan mengikuti. Ucapannya akan mengikuti istiqomah, nggak akan berubah-ubah ya. Amalnya juga demikian, nggak akan berubah-ubah ya. Mungkin orang bisa kadang-kala pencitraan ya. Kadang-kala dia ngomong suka padahal nggak suka gitu ya. Ngomong tidak suka padahal suka. Tapi lambat laut akan kelihatan. Akan kelihatan. Dan yang lainnya juga demikian. Orang mungkin dia ucapannya mengatakan beriman, tapi hatinya sebenarnya nggak beriman, kayak orang munafik. Maka otomatis akan kelihatan juga. Akan nampak apa yang ada dalam hatinya. Tidak akan bisa ditutupi. Tidak akan bisa ditutupi ya. Hati yang istiqomah, hati yang benar-benar beriman pada Allah, maka kemudian akan berefek istiqomahnya, ucapannya, perbuatannya dan yang lainnya. Sebaliknya ketika hatinya itu masih ragu-ragu, hatinya itu berbolak-balik, ucapannya, perbuatan juga akan demikian. Juga demikian. Sehingga tidak mungkin orang itu imannya akan akan istiqomah. Imannya akan tetap gitu ya. Sampai benar-benar hatinya bisa istiqomah ya. Ya, baik. Kemudian mu'alim membawakan beberapa hal. Saya akan singkat isinya ya, secara ringkas ya. Jadi ketika hati orang itu benar-benar istiqomah ya, maka kemudian yang lainnya akan mengikuti ya. Ketika misalkan orang-orang benar-benar, ketika dulu ya, para sahabat ketika Rasulullah mendakwakan Islam, kemudian mereka menerima keislamannya, menerima apa yang Rasulullah dakwahkan. Mereka mengatakan Rabbuna Allah. Bahkan sebagian mereka hanya mengucapkan Allah seperti Bilal.
Ketika Bilal ya, ketika beriman dia hanya mengucapkan Allah Allah ya. Tapi itu benar tulus dalam hatinya. Dan ketika benar itu tulus dalam hatinya, benar kuat dalam hatinya, mereka mendapatkan cobaan yang begitu berat tidak bergeming. Ya, tidak bergeming. Contohnya misalkan Bilal. Ya. Dia disiksa apa siksaannya? Apa siksaannya yang didapatkan Bilal? Ditimpa batu, dipanggang di atas padang pasir. Sama sekali tidak mundur. Tetap istiqomah ucapkan Allah Allah. Contoh yang lainnya lebih berat lagi. Siapa? Keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Bahkan ada sebagian dari keluarga Yasir perempuan itu ya, disiksa dengan siksa yang sangat keras, pedih sekali. Ada yang ditombak ya, dari kemaluannya sampai kemudian tembus atasnya. Tapi mereka istiqomah. Dan mereka saat itu belum paham banyak hal terkait dengan Islam. Yang jelas iman pada Allah, mentakan Rabbunallah. Tapi ketika itu benar-benar dalam hati, sampai dalam lubuk hatinya paling dalam, mereka benar-benar konsisten betul. Konsisten betul, tidak bergeming. Diuji dengan apapun. Dan hati ini adalah komando ya. Sebutan dalam sebuah hadis ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadu ya. Jikalau baik maka baik seluruh amalnya, seluruh badannya, jasadnya. Jikalau rusak maka rusak seluruh jasadnya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah sungguhnya itu adalah daging, itu adalah hati atau jantung ya. Ini dalam Arba'in hadis keberapa? Hadis keberapa ini? Antum hadis keberapa ini? Arba'in Nawawi kan sudah selesai kan belajar Nawawi? Hadis keberapa? Antum lagi? Hadis ke-6. Tentang apa? Tentang syubhat. Innal halal al-bayyin wa innal haram al-bayyin. Kemudian akhir hadisnya seperti ini. Ketahuilah sungguhnya dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Apa korelasinya antara ini dan ini? Korelasinya demikian. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Tapi nanti banyak yang samar-samar, yang ragu-ragu. Dan itulah kualitas hati seorang akan diuji. Akan diuji. Yang samar-samar itu. Orang-orang yang benar-benar istiqomah di atas kebenaran, dia tidak akan mungkin mengikuti yang seperti itu. Meskipun masih subhat, belum sampai haram. Demikian juga nanti dalam masalah menjalankan ketaatan atau menolak atau menjauhi sesuatu yang haram. Hati itu menjadi hal yang sangat penting. Karena nanti ada hal-hal yang agak samar-samar gitu ya. Samar-samar. Contoh sederhana antum ngaji lah. Antum mengaji, datang pengajian thalabul ilmi wajib, ya enggak? Tapi kemudian nanti dalam ngaji itu kan ada halangan. Ini kayaknya agak gremis. Kayaknya loh ya, gremis itu. Kemudian hati kita akan bergojolak itu. Ya enggak? Ini kira-kira udzur syar'i enggak ini? Ya enggak? Orang hatinya mantap ngaji akan datang itu. Tapi kalau hatinya udah ada kecondongan, alhamdulillah ada alasan itu. Ada alasan untuk tidak ngaji. Hatinya akan berpengaruh itu. Jadi kualitas hatinya itu mempengaruhi betul keistiqomahannya. Dalam banyak hal lainnya juga demikian. Dalam banyak hal lainnya juga demikian. Hati itu sangat berpengaruh. Orang-orang yang hatinya istiqomah, hatinya benar-benar tegak di atas kebenaran, maka itu akan mengarahkan dia tegak di atas kebenaran. Ya. Oleh karena itu dalam banyak ayat itu disebutkan, ya, contohnya dalam surat Asy-Syams. Ya. Kalau kita lihat Asy-Syams itu dari awal surat Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak. Intinya apa nanti ayatnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Intinya tentang tazkiyatun nafas, pemurnian hati, pemurnian jiwa, pensucian hati. Karena hati ini sangat vital. Bahkan dalam
dalam ayat yang lain sebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana tidak akan bermanfaat harta maupun anak illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu yang condong pada ketaatan, jauh dari kemaksiatan, bisa menuntun orang pada keistiqomahan. Dan ini tidak mudah, tidak mudah. Orang misalkan sama-sama ngaji, hari ini Senin tanggal 27 Desember. Dari sekian yang hadir ini tentu kualitas hatinya beda-beda, ya enggak? Dan itu akan mempengaruhi keistiqomahannya. Mungkin ada orang-orang yang memang hatinya sudah sangat suka dengan ilmu, suka dengan ilmu, kuat sekali, nanti kemudian dia akan menuntut ilmu. Ada juga yang mungkin ya sekedar ngaji gitu ya, 1-2 pertemuan langsung hilang gitu ya. Apalagi nanti kalau ustadznya bosen gitu ya, soalnya datar gitu aja, enggak kereng gitu ya. Ya itu mempengaruhi sekali, hati orang itu mau berpengaruh sekali. Ya baik. Kemudian yang berikutnya saya sedikit cuplikan di sini ya. Perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata dalam muqaddimah kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Kitab ini penting sekali ya. Kitab ini penting sekali. Jadi kitab Ibnu Qayyim ini penting sekali untuk mengetahui makar-makar setan. Ya, tipu daya setan. Dari setan itu pinter dengan cara-cara yang halus. Bahkan kadang-kala pengen menjerumuskan pada kejelekan dengan cara-cara diajak berbuat kebaikan. Ini triknya setan. Jadi setan itu tidak goblok amat. Tidak goblok amat. Ketika mau menjerumuskan orang dalam kejelekan, biasanya diajak kebaikan dulu. Tak beri contoh. Ketika dia pengen menjerumuskan orang dalam syirik, nggak langsung suruh nyembah berhala. Kalau diperintahkan langsung seperti itu, frontal nggak mau. Tapi dengan cara yang baik dulu. Karena awal pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi di zamannya Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Nuh. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ini ada beberapa generasi. Ada kemaksiatan tapi belum ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Pertama kali muncul di zaman Nabi Nuh. Gimana ceritanya? Jadi ketika itu di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Ada orang-orang soleh yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddau wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uqa wa nasr. Itu nama orang soleh semuanya. Ketika mereka meninggal, setan datang membisiki, ini dulu orang-orang soleh, agar kalian ingat Allah, agar kalian nanti ketika ibadah itu bisa khusyuk, buatlah zikroyat, buatlah pengingat-pengingat, buatlah patung, buatlah foto orang-orang soleh tadi. Bukan disembah, kata setan ya, bisikan setan. Bukan disembah, sekedar zikroyat, sekedar untuk mengingat-ingat. Biar nanti ketika lihatnya wajah orang soleh itu ingat Allah. Ingat Allah. Maka dibuatlah itu. Dibuatlah gambar-gambar, tamasil, dibuatlah patung-patung untuk zikroyat. Bukan disembah. Falama halaku. Ketika generasi yang membuat itu mati, ubida min dunillah. Maka patung-patung tadi, gambar-gambar tadi disembah di sisi Allah. Jadi nggak langsung seperti itu menjerumuskan. Dan ini terjadi seperti itu. Kayak misalkan beginilah, setan pengen bisiki orang nggak konsisten ngaji, nggak langsung. Dengan macam-macam, mungkin dengan kesibukan kuliah, dengan kesibukan kerja, mungkin dengan alasan ini, alasan itu. Mungkin di sana ada tempat ngaji yang lebih dekat gitu ya. Kemudian sampai sana nanti ternyata di sana nggak ada kajian lagi. Yang sini lepas, yang sana juga nggak datang. Macam-macam alasannya. Trik seperti itu harus tahu kita itu. Trik-trik seperti itu harus tahu. Jadi hati-hati. Di antaranya buku ini bagus banget. Bukunya yang ditulis sama Ibnu Qayyim ini, kita diajari bagaimana memahami trik-trik setan. Trik-trik setan menjerumuskan manusia. Banyak sekali caranya. Di antaranya tadi diajak kebaikan, kemudian dianggap dirinya baik dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas.
dari buku ini. Sebenarnya masih ada ya, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, diskusi, silakan. Mungkin yang setelahnya, pertemuan berikutnya untuk tanya jawab bisa lewat tulisan saja ya. Jadi ini salah satu yang kita dulu di Riyadh ya, para ulama itu, karena kalau langsung itu biasanya orang kemudian lupa dan yang lainnya. Jadi ketika di awal pengajian ditulis dulu, mungkin berkaitan dengan materi atau enggak apa-apa ya, ditulis. Nanti ketika di pengajian misalnya ada waktu kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ya, bisa ditulis. Baik, mungkin demikian. A'lam bishawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.